Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih Allah pertemukan dalam acara sebuah kajian perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Para pemirsa sekalian, yang lalu telah kita bacakan hadis-hadis yang terkait dengan syafaat. Untuk kesempatan kali ini kita akan kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu asy-syafa'atul makbulah wasyafa'atul marfudah. Syafa'ah yang diterima dan syafaat yang tidak diterima atau ditolak. Adapun syafaat yang diterima ada beberapa jenis. Dallatil ahadithul lati suqnaha ala naw'aini min anwa'is syafa'ati allati taqa'u fi dhalikal yawm. Bahwasanya hadis-hadis yang sudah kita bacakan, yang sudah kita singgung yang lalu, menunjukkan ada dua jenis syafaat yang terjadi pada hari itu. Maksudnya yang terjadi pada hari kiamat. Yang pertama yaitu asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang terbesar. Hiyal maqamul mahmud, ini merupakan tempat yang terpuji. Alladzi yarghabul awwaluna wal akharun wal akhirun fihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyashfa'a ila rabbih kay yakhlusu al-ibadu min ahwalil mahsyar. Jenis pertama ini yaitu jenis syafaat yang terbesar, di mana tempat itu merupakan tempat yang mahmud, tempat yang akan ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memohon syafaat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana memang seluruh umat manusia yang meminta beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala agar manusia seluruhnya terbebas dari kesengsaraan padang mahsyar. Mungkin para pemirsa masih ingat hadis tersebut, yaitu di mana ketika umat manusia di padang mahsyar sudah tidak tahan lagi menahan derita di padang mahsyar yang sangat panas dan lainnya,
Ya. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Minta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam menghadap Allah dan mohon kepada Allah agar umat manusia dibebaskan dari kesengsaraan padang mahsyar dengan mempercepat urusan mereka. Apakah nanti mereka langsung ke neraka ataukah ke surga? Yang penting tidak dibiarkan begitu saja terkatung-katung. Nabi Adam alaihissalam tidak menerima hal ini. Kenapa? Dia merasa dia seorang yang pernah bersalah sehingga Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari surga. Tapi dia memberikan saran, coba kalian pergi ke Nabi Nuh alaihissalam. Lantas orang-orang pun pergi kepada Nabi Nuh, minta hal yang sama. Mereka katakan bahwasanya Anda adalah Rasul yang pertama. Mohonlah kepada Allah begini dan begitu sebagaimana yang mereka ajukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku bukan orang yang tepat karena aku telah melakukan satu kesalahan. Dan aku malu melakukannya. Tapi dia berikan saran, coba kalian pergi kepada Nabi Ibrahim. Maka orang-orang pun kembali pergi mencari Nabi Ibrahim dan ketemu dengan Nabi Ibrahim dan mereka juga kembali mengajukan syafaat tersebut. Mengajukan permintaan tersebut. Nabi Ibrahim pergi kepada Allah dan mohon kepada Allah agar urusan manusia ini diselesaikan. Nabi Ibrahim merasa dia bukan orang yang tepat untuk melakukannya karena alasannya dia pernah melakukan 3 kesalahan. Kesalahan ini sudah kita rinci ya di kajian-kajian lalu. Jadi Nabi Ibrahim malu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali dia sarankan, coba kalian pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa demikian juga, dia bukanlah orang yang tepat untuk melakukannya, tapi kalian pergilah ke Nabi Isa. Ketika orang-orang meminta kepada Nabi Isa juga menyatakan pernyataan yang sama dan dia memberikan saran, coba kalian pergi kepada Muhammad, Nabi terakhir. Setelah orang-orang pergi kepada Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah SAW? Ana laha, akulah orangnya yang akan melakukannya. Lantas Rasulullah SAW menghadap pada Allah, lantas dia menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang Allah ilhamkan kepada beliau pada saat itu. Belum pernah ada sanjungan dan pujian pada Allah yang beliau sebutkan sebelumnya seperti itu. Hingga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tusyaffa'. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu. Kemudian mintalah, aku akan kabulkan apa permintaanmu. Kemudian washfa' tusyaffa', kalau kamu minta syafaat, maka aku akan izinkan engkau memberikan syafaat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon permohonan apa yang diminta oleh umat manusia yang telah datang kepada beliau. Itulah syafaatul uzma. Syafaat untuk seluruh umat manusia agar mereka bisa terbebas dari kesengsaraan padang mahsyar yang sangat dahsyat tersebut. Seluruh tanpa terkecuali. Jenis kedua, syafaat yang kedua yaitu asy-syafa'atu fi ahli dzunub minal muwahhidin alladzina dakhalun nar. Syafaat yang kedua yaitu syafaat untuk para pelaku, untuk para orang-orang yang bertauhid yang tapi pelaku maksiat yang masuk neraka. Mereka pelaku-pelaku maksiat masuk neraka, tapi mereka adalah orang-orang yang bertauhid yang tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini insyaallah syafaat ini syafaat untuk orang-orang yang pelaku dosa, orang muwahhid, orang yang bertauhid yang melakukan dosa yang masuk neraka, ya. Kemudian nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini nanti akan disebutkan dalam perjalanan kita setelah memasuki surga. Sementara kita ini masih di padang mahsyar. Perjalanan masih panjang. Perjalanan setelah kematian masih terlalu panjang, ikhwah. Ini kita masih di padang mahsyar.
Adapun syafaat muwahhid ini yang masuk neraka itu nanti akan dibicarakan secara detail di saat kita membahas masalah surga dan neraka. Wa baqi anwa'un ja'a dzikruha fil ahadithi nu'ridu laha huna ala wajhil ikhtisar. Dan selain dari dua jenis syafaat yang diterima ini, ada lagi beberapa jenis yang disebutkan dalam hadis yang bisa kita paparkan secara ringkas di sini. Yang pertama yaitu al-awwal wal tsani. Syafaat pertama dan kedua yaitu syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin tasawat hasanatuhum wa sayyiatuhum. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang-orang yang sama antara kebaikan dan keburukan, sama. Jadi 50-50. 50% kebaikan, 50% keburukan. Sama dia. Rasulullah SAW beri mereka syafaat dengan dimasukkan ke dalam surga. Syafaat kedua, fayashfa'u fihim liyadkhulul jannah. Rasulullah berikan mereka syafaat agar mereka masuk surga, tidak masuk neraka. Wa fi akharin qad amara bihim ilan nar la yadkhuluha. Syafaat kedua di mana orang-orang yang sudah divonis masuk neraka, tapi ini ikhwah masih muslim ya. Orang muwahhid, seorang yang bertauhid, seorang muslim, bukan orang kafir dan juga bukan orang yang murtad ya, tapi dia adalah orang muslim di mana dia sudah divonis pada mahkamahnya Allah masuk neraka, tapi Rasulullah memberi mereka syafaat enggak jadi masuk neraka, mereka malah masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallahu. Itu yang kedua. Saya ulangi, yang pertama tadi seorang muslim yang sama antara dosa dan antara keburukan dan kebaikannya ya, Rasulullah beri syafaat sehingga mereka masuk ke dalam surga. Yang kedua, di antara mereka para orang-orang muslim yang seharusnya dia masuk neraka karena sudah divonis masuk neraka, tapi berkah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mereka tak jadi masuk neraka dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajatin man yadkhul jannata fiha faqa ma kana yaqtadihi sawabu a'malihim. Syafaat Rasulullah yang ketiga yaitu yang diberikan kepada penduduk surga yang dinaikkan derajatnya dari yang seharusnya dia dapatkan sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan. Artinya setelah disidang orang ini divonis tetapkan masuk surga, tapi di tingkat 1 misalnya. Dengan syafaat Rasulullah SAW dia dinaikkan ke tingkat 3. Nah, demikian ikhwah. Jadi di sini derajatnya di surga yang akan dinaikkan. Itu ikhwah. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ar-rabi' syafa'atu fi aqwamin yadkhulul jannah bighairi hisab. Demikian juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga syafaat kepada bukan Rasulullah ya. Demikian juga syafaat kepada orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Bila hisabin, tanpa hisab. Wa yumkinu ayyustashhada hadza bi hadisi Uqasyah bin Mihsan haitsu da'alahu Rasulullah ayyajlahu min 70,000 alladzina yadkhulul jannah bighairi hisab. Mungkin bisa jenis syafaat ini berarti syafaat Rasulullah ya ini. Yang keempat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu kaum yang masuk surga dengan tanpa hisab. Seharusnya dia masuk surga dengan hisab, tapi karena syafaat Rasulullah dia masuk surga dengan tanpa hisab. Nah, yang ini ikhwah mungkin kita bisa berdalil dengan kisah Uqasyah bin Mihsan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dari kalangan umatku nanti ada sejumlah 70,000, ada 70.000 orang yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adzab, yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka adalah la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kay. Kay itu besi yang dipanaskan lantas dilekatkan di tempat yang sakit. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur ini adalah suatu hal yang ada anggapan keyakinan dapat mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Ya, kalau bahasa kita khurafat. Kemudian wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada dalam hadis yang lain ikhwah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ya, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada tambahan. Apa itu? Ma'a kulli alfin sab'una alfan. Ma'a kulli alfin sab'una alfan. Jadi di samping 70.000 orang masuk surga dengan tanpa hisab, setiap 1.000 orang juga akan membawa 70.000 orang. Saya ulangi, dia kan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Dah. Kemudian bersama 1.000 orang yang 70.000 ini, setiap 1.000 orang ikut serta bersama setiap 1.000 orang 70.000 dengan tanpa hisab. Berarti 70.000 kali 70. 70.000 kali 70 sama dengan 4.900.000 orang. Itulah kalau setiap 70 membawa, setiap 1.000 membawa 70.000. Ya. Saya ulangi, jika setiap 1.000 membawa setiap 1.000 orang, berarti yang 70.000 bagi 1.000 kan? Berarti 70. Jika setiap 1.000 orang dari yang 70.000 ini membawa 70.000 orang juga, berarti ikhwah jumlahnya yaitu orang yang dibawa oleh setiap 1.000 orang ini yaitu 4.900.000 orang. Ditambah dengan yang membawa. Berarti yang membawa kan 70.000. Berarti 4.900.000 ditambah 70.000 berarti 4.970.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hasan oleh beliau dan Syekh Al-Albani mensahihkannya. Demikian ikhwah. Jadi total orang yang masuk surga dengan tanpa hisab yaitu 4.970.000 orang. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab. Di akhir hadis kan seorang sahabat yang bernama Uqasyah bin Mihsan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullaha minhum, ud'ullaha li minhum." Ya Rasulullah, berdoalah, mohonkan kepada Allah untukku agar aku termasuk yang 70.000 orang dengan tanpa hisab. Apa kata Rasulullah? Anta minhum. Kamu termasuk mereka. Demikian ikhwah. Nah, disinilah diambil kesimpulan berarti ya ada kemungkinan Uqasyah bin Mihsan adalah seorang yang tadinya masuk surga dengan hisab, tapi berkah doa Rasulullah SAW dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kelompok yang masuk surga dengan tanpa hisab. Dia adalah sahabat Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Yang kelima, syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi takhfifi adzabi ammih Abi Thalib. Yang kelima itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib agar azabnya diringankan. Ya. Agar azabnya diringankan. Haitsu yukhrijuhullahu bihi ila dahdahi minan nar yughatti qadamaihi yaghli lahuma dimaghuhu. Di mana Allah Subhanahu wa taala
mengangkat Abu Thalib paman Rasulullah ini dari neraka yang dalam ke neraka yang dangkal. Dangkalannya itu sampai hanya menutupi kakinya, menutupi telapak kakinya. Namun begitu pun walaupun api neraka tersebut hanya menutupi kakinya, hanya menutupi telapak kakinya, namun itu sudah membuat otaknya sudah menggelegak. Demikian ikhwah. Bayangkan ya, Abu Thalib dari neraka yang dalam, api neraka yang dalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di neraka yang dangkal. Apinya itu menutupi telapak kakinya. Namun begitu pun otaknya Abu Thalib menggelegak dikarenakan panasnya api neraka tersebut. Kalau di tubuh kita itu yang paling jauh, jarak anggota tubuh paling jauh adalah telapak kaki dengan kepala, dan kepala pun sudah menggelegak, bagaimana yang di tengah-tengahnya ini? Begitulah ikhwah, la yamutu fiha wala yahya. Orang yang ada dalam neraka tidak akan mati dan juga tidak akan hidup. La yamutu, tidak mati, wala yahya, tidak akan hidup. Demikian saking dahsyatnya azab yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Thalib mendapat keringanan. Ingat, Abu Thalib mendapat keringanan bukan keluar dari neraka, tapi mendapatkan keringanan azab neraka. Demikian ikhwah rahimanullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini berarti kan abangnya ataupun saudaranya Abu Thalib. Ya. Abbas bin Abdul Muttalib berarti kan memang pamannya Rasulullah SAW. Abu Thalib juga paman Rasulullah. Jadi mereka ini saudara antara Abbas bin Abdul Muttalib dengan Abu Thalib. Ya, Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Ya, mereka berarti saudara. Paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib, dia kan sudah masuk Islam ya. Salah seorang paman Rasulullah yang masuk Islam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Baik. Antara Hamzah bin Abdul Muttalib ini dengan Rasul itu paling tuanya hanya 2 atau 3 tahun saja. Ya hampir sebaya. Kan biasa ya di Indonesia juga paman dengan keponakan ada yang sama. Bahkan ada yang paman itu lebih muda dibandingkan keponakan. Ya misalnya satu keluarga punya anak yang sulung, kemudian anak sulung ini menikah dan punya anak lagi, berarti sudah punya cucu. Sementara si ibu masih melahirkan setelah lahir cucunya. Demikian, itu satu hal yang biasa. Taib. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Abu Thalib, adiknya, kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib berkata kepada Nabi, "Ma aghnaita an ammik fa innahu kana yahutuk wa yaghdabu lak." Apalah kira-kira manfaatmu terhadap pamanmu yang masuk neraka? Karena sesungguhnya dia dahulu yang mengasuhmu, dia yang melindungimu, dan juga dia juga yang mengawasimu. Dalam sejarah kan kalau kita lihat ketika saat orang kafir Quraisy ingin mencelakakan Rasulullah, yang melindungi Rasulullah kan pamannya Abu Thalib. Karena setelah kakek beliau Abdul Muthalib meninggal dunia, pengasuhan Rasulullah pindah ke Abu Thalib, paman beliau. Kenapa paman beliau ini Abu Thalib sementara ada paman-paman yang lain yang juga sebagai paman? Dikarenakan Abu Thalib dan ayah Rasulullah itu adalah saudara kandung seayah seibu. Makanya hak asuh yang paling kuat pindahnya ke Abu Thalib, ya, bukan ke Abbas. Apalagi Hamzah juga sebaya dengan Rasulullah SAW. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi hak asuh Rasulullah jatuh kepada Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Di saat itu ketika Rasulullah SAW dihujat oleh orang-orang Quraisy karena beliau sudah mulai mendakwahkan Islam, mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kalimat ini kalimat yang paling tidak disukai oleh orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu, Arab jahiliyah, dikarenakan mereka menyembah berhala,
menyembah patung-patung, paganisme. Mereka percaya dengan kekuatan patung-patung, berhala-berhala. Demikian ikhwah. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah hanya Allah dan menyingkirkan Tuhan mereka Lata, Uzza dan Manat, maka muncullah kemarahan orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Arab Quraisy. Disitulah mereka menghujat, disitulah mereka berupaya untuk mencelakai Rasulullah SAW. Dan paman beliau Abu Talib yang sangat sayang dengan Rasulullah, sejak beliau kecil, beliau sudah sayang karena dilihat bagaimana akhlaknya Muhammad. Dia melihat bagaimana kejujuran Rasulullah. Dan sebenarnya seluruh penduduk kota itu juga sayang kepada Rasulullah, pada Muhammad. Ya, karena orangnya akhlaknya bagus, amanah. Mungkin para pemirsa pernah dengar ketika Ka'bah itu roboh karena banjir, setelah dibangun kembali, tinggal peletakan Hajarul Aswad ke Ka'bah, bertengkarlah para suku-suku Quraisy siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad tersebut. Hingga mereka memutuskan orang yang paling pertamalah yang masuk ke Masjidil Haram hari itu yang berhak untuk meletakkannya. Ternyata setelah ditanya-tanya, Rasulullah SAW, Muhammad yang waktu itu belum jadi nabi, dialah orang pertama yang masuk Masjidil Haram. Dan seluruh suku-suku Quraisy sepakat kalau yang meletakkan itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lantas Rasulullah pun beliau tidak ego, beliau letakkan Hajarul Aswad dalam sebuah bentangan kain dan masing-masing pemuka suku memegang pinggiran kainnya dan mengangkatnya sampai Ka'bah, dan Rasulullah lah yang mengambil dari kain meletakkan ke dinding Ka'bah. Demikian. Jadi Rasulullah sebelum jadi Rasul itu adalah orang yang sangat dicintai oleh orang-orang Mekah. Tapi ketika beliau sudah menyatakan sebagai Rasul, disinilah mulai kebencian demi kebencian yang dikobarkan setan, ya, yang dikobarkan iblis di hati-hati orang Quraisy, bermusuhan kepada Rasulullah SAW. Disitulah Abu Talib melindungi, membela, padahal beliau sendiri belum masuk Islam. Ya, demikian ikhwah. Inilah yang ditanyakan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sekarang apalah faedahnya dirimu terhadap pamanmu? Padahal pamanmu dulu yang membelamu, pamanmu dulu yang melindungimu, pamanmu itulah dulu yang mengasuhmu. Apalah faedahnya? Apa kata Rasulullah SAW? Huwa fi dakhdahi finar. Dia berada di neraka yang dangkal. Walaula ana lakana fid darkil asfal minanar. Kalaulah tidak dikarenakan aku, tempatnya di kerak-kerak neraka yang paling bawah. Syafaat Rasulullah SAW kepada untuk paman beliau Abu Talib, ya, diangkat dia ke neraka yang dangkal. Demikian ikhwah. Jadi adanya keringanan azab untuk paman beliau. Tapi ingat, tetap kekal di neraka karena beliau mati dalam keadaan kafir. Di saat Abu Talib mau meninggal dunia, Rasulullah SAW datang dan masih mengajak pamannya, karena Abu Talib ini sudah seperti ayah beliau, ikhwah. Ya, sudah seperti ayah beliau. Beliau dari kecil sampai besar itu bersama Abu Talib. Ya. Jadi ikhwah azinallahu wa iyyakum, ketika pamannya Abu Talib sedang sekarat, Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah. Wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah, ini akan aku jadikan sebagai hujjah, pembelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkali-kali mengatakannya karena sangat berharap Abu Talib ini masuk Islam, yang setelah banyak berjasa kepada Rasulullah SAW. Karena kalau seandainya dia tidak masuk Islam, jasanya itu tidak ada manfaat sama sekali, kecuali hanya meringankan azab. Demikian ikhwah. Tapi qadarullah ma syafa'ala, ternyata sebelum meninggal dunia dia mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib. Aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Agama Abdul Muttalib penyembah berhala. Demikian ikhwah. Tapi begitupun apa yang telah dilakukan oleh Abu Talib kepada Rasulullah SAW masih ada faedahnya, yaitu meringankan azabnya di api neraka. Itulah syafaat yang kelima. Adapun syafaat yang keenam, syafa'atuhu fil idzni lil mu'minina bidukhulil jannah, yaitu syafaat orang-orang mukmin, ya, untuk diberi izin masuk ke dalam surga. Artinya
setelah orang-orang yang masuk ke dalam surga, setelah orang-orang yang mendapat yang ditetapkan masuk ke dalam surga, mereka belum bisa masuk. Kecuali Rasulullah yang pertama masuk. Jadi di saat itu ikhwah, seluruh penduduk surga, calon penduduk surga belum bisa masuk ke dalam surga. Hingga Rasulullah yang mengetuk pintu surga dan si penjaga pintu surga bertanya siapa di luar. Kemudian Muhammad, lantas si penjaga pintu surga katakan memang saya ditugaskan untuk membuka pintu ini pertama untukmu. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam pembahasan perjalanan kita ketika kita sudah sampai di surga. Sementara kita masih di padang mahsyar ini perjalanannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, jadi ada 6 ikhwah ya. Selain 2 jenis syafaat, yang pertama syafaatul uzma ya. Syafaat yang diterima itu secara umum ada 2. Syafaatul uzma yaitu syafaat Rasulullah untuk umat manusia agar mereka bisa meninggalkan padang mahsyar, ya apakah mau ke surga atau ke neraka, yang penting bisa meninggalkan padang mahsyar yang sangat menyengsarakan. Yang kedua, syafaat kepada orang-orang muwahhidin agar mereka bisa keluar dari api neraka. Adapun syafaat yang lain yang disebutkan, ya syafaat yang lain yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan, yang pertama tadi yaitu syafaat beliau kepada orang yang sama antara keburukan dan kebaikan, ya sama 50-50 untuk dimasukkan ke surga. Yang kedua yaitu syafaat kepada orang-orang muslim, di mana orang muslim ini seharusnya dia sudah divonis masuk ke neraka, tapi berkat syafaat Rasulullah dia dimasukkan ke surga, nggak jadi ke neraka, insyaallah. Yang ketiga yaitu syafaat untuk penduduk surga yang telah ditetapkan masuk surga, masuklah dia ke surga, ya. Tapi ikhwah, Rasulullah beri syafaat, seharusnya dia berada di surga paling bawah dinaikkan ke surga tingkat 3 misalnya. Yang seharusnya dia ditetapkan berdasarkan amalan orang tersebut, dia ditetapkan di posisi surga tingkat 2 dinaikkan ke tingkat 5 misalnya. Itu juga syafaat Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu syafaat untuk orang-orang masuk surga dengan tanpa hisab, seperti Ukasyah bin Mihsan yang Rasulullah doakan agar dia termasuk dalam kelompok yadkhulul jannah, yang masuk surga bi ghairi hisab wala adab, yang masuk surga dengan tanpa hisab dan adab. Kemudian yang kelima yaitu syafaat Rasulullah SAW kepada penduduk neraka untuk diringankan adabnya, seperti kepada Abu Thalib yang diringankan adabnya dikarenakan jasa beliau kepada Rasulullah SAW semasa dia hidup, di mana ya beliau mengatakan laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, seandainya tidak dikarenakanku justru tentu dia akan menjadi penduduk neraka yang paling bawah. Seperti yang pernah kita singgung ikhwah, bahwasanya neraka annalin nari ad-darokat, bahwasanya neraka itu ada tingkatan, darokat itu tingkatan tapi ke bawah, semakin ke bawah semakin dahsyat adabnya, semakin ke bawah semakin panas, semakin dahsyat. Walil jannati darajat, adapun surga itu tingkatnya ke atas, semakin ke atas semakin banyak fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada si penghuninya. Kemudian yang kelima yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada calon penduduk surga untuk dapat izin masuk ke dalam surga. Ya, 6 syafaat ini insyaallah akan kita bahas di saat kita mempelajari surga dan neraka. Ya, di saat pembahasan kita sudah sampai, perjalanan pembahasan kita sudah sampai pada surga dan neraka insyaallah. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, wasyafa'atu fi ahli dzunubi laysat khassah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya syafaat untuk para pelaku dosa dari kalangan kaum muslimin itu tidak hanya khusus untuk Rasulullah.
Wa qad yashfa'un nabiyyun wasyuhada wal ulama'u. Karena itu juga bisa dilakukan oleh para nabi, para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid, wal ulama, dan para ulama. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah, mereka akan diperkenankan, diizinkan untuk membawa masuk dari kerabatnya 70.000 orang. Masuk surga tuh, ya. Untuk setiap satu orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, Allah perkenankan untuk dia, ya, untuk membawa masuk dari kerabatnya 70.000 orang masuk dalam surga. Waqad yashfa'u lil mar'i a'maluhu. Terkadang amalan seorang manusia itu juga bisa memberinya syafaat. Kok bisa seperti itu? Ikhwah, seperti puasa, seperti Quran, ya. Ini nanti akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan pada dua hal ini, bisa bicara dan akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Puasa, ya, dan Quran itu akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melarang, akulah yang menyebabkan dia tidak bisa makan di siang hari, maka izinkan aku untuk memberi dia syafaat agar masuk surga. Quran juga mengatakan, ya Allah, akulah yang menghalangi dia sehingga tidak tidur pada malam hari, maka berikan aku izin untuk memasukkan dia ke dalam surga. Puasa dan Al-Quran, yashfa'an, dapat memberikan syafaat juga. Nah, itu sebuah amalan. Artinya kenapa puasa ini memberikan syafaat? Karena dia rajin puasa ketika dia masih hidup. Mengapa Al-Quran memberi syafaat untuk dia? Karena dia rajin baca Quran ketika dia masih hidup. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Walakin Rasulullah SAW lahu nasibul awfar minha. Hanya saja dibandingkan syafaat nabi-nabi yang lain, dibandingkan syafaatnya para syuhada, dibandingkan syafaatnya para ulama, ataupun syafaatnya amalan-amalan soleh dilakukan oleh seorang hamba, Rasulullah itu punya syafaat dengan jatah yang jauh lebih banyak ketimbang yang telah kita sebutkan tadi. Waqad yashfa'u ghairuhu aidan fi raf'i darajatil mu'minin. Dan bisa saja ada juga syafaat selain beliau untuk terangkatnya derajat orang mukmin. Wa baqiyatul anwa' khassatun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisanya adalah jenis-jenis yang khusus untuk Rasulullah SAW. Itulah syafaat yang syafaat yang makbulah. Syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang memohon syafaat, memberikan syafaat kepada yang lain itu diterima dan terrealisasi pada waktu itu. Wa hadhihi hiya anwa'us syafa'atul lati taqa'u fi yaumil qiyamah. Inilah syafaat-syafaat yang terjadi pada hari kiamat. Amma syafa'atul marfudhah, adapun syafaat yang tertolak, fahiya syafa'atul lati yata'amalu bihan nas fid dunya. Dia adalah syafaat yang biasa dilakukan oleh orang-orang semasa dia di dunia. Haitsu yashfa'u syafi' wa illam yardal ladzi syafa'a indah. Yaitu di mana seorang memberikan syafaat, memberikan pertolongan padahal dia enggak suka dengan orang yang dia tolong. Waqad yakrahu man syafa'a indahu ala qabuli syafa'atihi syafi'in li'azami manzilatihim wa quwwatihim wa ba'sihim. Terkadang orang tidak suka menolong orang yang ditolong ini, tapi dia terpaksa menolongnya dikarenakan orang ini mau tidak mau dia harus tolong, dikarenakan dia jabatan yang tinggi, mungkin dikarenakan dia punya kekuatan, dia punya pengaruh yang hebat, sehingga orang yang dimintai tolong terpaksa menolong. Kalau ditanya hati kecilnya, nggak mau dia menolong orang ini. Ya, demikian ikhwah. Itulah syafaat di dunia. Artinya pertolongan orang yang menolong di dunia. Bisa dia menolong orang tapi dia nggak ridho. Bisa dia menolong orang padahal dia benci orang tersebut. Terpaksa dia menolong.
Kemudian ikhwah rahimallahu wa hadhihi syafa'atul lati ya'taqiduha al-musyrikun wan nasara fi aliyatim. Inilah syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik dan orang-orang Nasrani terhadap tuhan-tuhan mereka. Wa ya'taqiduha al-mubtadi'una min hadhil ummah fi masyayikhihim. Dan demikian juga para pelaku-pelaku bid'ah dari kalangan umat Islam ini juga meyakini hal ini ada pada syekh-syekh mereka. Waqad akdzaballahu ashabahu. Sungguh Allah telah mendustai, membantah keyakinan-keyakinan ini. Fala ahadun yashfa'u fi dzalikal yaum illa biidznillah. Maka tidak ada seorang pun nanti di hari akhirat yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Wala yashfa'u illa man radiyallahu min 'anis syafi' wal masyfu'. Dan tidak akan terjadi syafaat tersebut kecuali Allah ridho terhadap orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat. Demikian ikhwan. Jadi bukan sembarangan juga, ya. Bukan sembarangan juga orang memberi syafaat. Ya. Pertama, Allah mengizinkan seseorang memberi syafaat. Mungkin dia seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah, dia berhak memasukkan ke surga 70.000 orang kerabatnya. Tapi apakah semua kerabatnya yang dia sukai? Enggak. Khusus kerabat-kerabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ada kerabat yang kafir masa dimasukkan ke surga? Kalau ada kerabat yang musyrik masa dimasukkan Allah ke surga? Tentu yang 70.000 ini juga yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi izinnya ada dua. Pertama, orang yang memberi syafaat itu setelah dia dapat izin dari Allah. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan yang diberi syafaat, ya, orang yang diberi syafaat juga orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik orang yang memberi syafaat dan yang mendapatkan syafaat itu dua-duanya yang telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hak prerogatif mutlak bagi yang memberi syafaat. Demikian ikhwah. Ini yang disebut dengan wala yashfa'u illa idza radiyallahu 'anil syafi' wal masyfu'. Dan tidak akan ada syafaat kecuali setelah Allah ridho untuk orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Qala ta'ala man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya, apakah ada orang yang memberi syafaat kecuali setelah izin Allah? Rasulullah saja sebagai makhluk, sebagai manusia yang termulia enggak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 255. Lantas dalam surah Al-Anbiya dalam ayat 28. Surah Al-Anbiya ayat 28, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Sesungguhnya orang yang telah mendapatkan izin untuk memberi syafaat tadi itu, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, ketika kita mohon syafaat, minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, perkenankanlah Rasulmu memberi syafaat. Begitu, bukan kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Walidzalika fa inna walida Ibrahim lamma mata kafiran fa innallaha la yaqbalu syafa'ata khalilih fihi fi dzalikal yaum. Oleh karena itu, ketika ayah ataupun bapaknya Nabi Ibrahim itu meninggal kafir, Allah tidak menerima syafaatnya Nabi Ibrahim yang diberikan kepada ayahnya pada hari tersebut, ya. Rawa Al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW qal, dia mengatakan laqiya Ibrahimu abahu Azar fi yaumil qiyamah. Bahwasanya nanti di hari kiamat Nabi Ibrahim mendatangi ayahnya Azar. Ayahnya yang bernama Azar. Sebagaimana yang para pemirsa sudah maklumi bahwasanya ayah Nabi Ibrahim ini memang dia sebagai pengrajin berhala. Dialah yang mengukir berhala, ya, dialah yang membuat patung-patung yang akan disembah tersebut, itu Azar. Sebelumnya kan Nabi Ibrahim sudah berdakwah kepada ayahnya, ya, bahwasanya agar dia mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wala wa ala wajhi Azar qatratun wa ghabratun
Sementara di wajah Azar ini terlihat kehinaan dan wajah yang kotor. Fayaqulahu Ibrahim, berkata kepadanya Ibrahim kepada ayahnya. Jadi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Alam aqul laka la tu'sini?" Wahai ayahanda, kan sudah kubilang. Sudah saya katakan jangan engkau durhaka kepadaku. Ya, jangan engkau durhaka kepadaku. Fayaqulu lahu abuh, lantas ayahnya Azar ini berkata, "Falyauma la usi." Hari ini aku tidak akan mendurhakaimu. Hari ini aku tidak akan menentangmu. Karena kan waktu itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tauhid, apa kata ayahnya Azar ini mengancam beliau, Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu tidak menghentikan dakwah tauhidmu ini, ya, la arjumannak, aku akan lempar kamu sampai mati, wahjurni maliya, atau kamu minggat dari sini. Silahkan keluar dari kampung ini. Itu pilihannya, nggak ada pilihan yang lain. Hentikan dakwahmu, atau aku rajam kamu sampai mati, atau silahkan kamu pergi. Ya, Nabi Ibrahim memilih pergi ketimbang dia dirajam sampai mati. Kenapa? Kalau rajam sampai mati selesailah dakwanya. Dia ingin dakwah tauhid ini menyebar kemana-mana. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Nah, itulah dikatakan Nabi Ibrahim, loh, ayah kan sudah kubilang, sudah saya katakan jangan engkau durhaka kepadaku, jangan engkau menentangku. Apa kata ayahnya? Ya, hari ini aku tidak akan mendurhakaimu. Hari ini aku tidak akan menentangmu. Kata Azar kepada Ibrahim. Tapi di hari kiamat, mana ada guna lagi kan? Kemudian fayaqulu Ibrahim, masya Allah, Ibrahim sebagai anak, masya Allah, di hari kiamat pun masih dia berharap pada ayahnya. Masih dia berharap kalau bisa ayahnya bisalah selamat dari api neraka. Lantas mendengar perkataan ayahnya tadi, fal yaumul usik, hari ini aku tidak akan mendurhakaimu, tidak akan menentangmu. Ibrahim pun doa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, innaka wa'adtani annaka la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, engkau telah berjanji kepadaku, engkau tidak akan menghinakan aku di hari berbangkit, maksudnya di hari kiamat. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Apakah ada kehinaan yang melebihi aku dijauhkan dari ayahku? Ibrahim masuk surga sementara ayahnya masuk neraka. Apakah ada kehinaan yang lebih parah dibandingkan ini? Fayaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku telah haramkan surga terhadap orang-orang kafir. Enggak bisa, ikhwan. Udah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, ayah Nabi sekalipun, kalau dia mati kafir, haram masuk neraka, haram masuk surga. Ya, haram masuk surga. Inni haramtul jannata al kafir. Aku haramkan surga itu terhadap orang-orang kafir. Summa yuqalu Ibrahim. Kemudian setelah itu dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ma tahta rijlaik. Ibrahim, apa yang ada di kakimu itu? Di bawah kakimu itu? Fayanzuru fa idza huwa bidhikhin mutalattakhin. Ternyata setelah dia melihat ke bawah, ternyata di kakinya itu ada anjing yang sangat kotor. Yukhadu bikawaimihi, lantas anjing tersebut diambil kakinya, fayulqa finnar, dan dicampakkan ke dalam api neraka. Siapa ini anjing ini? Dia adalah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah akhir daripada nasib ayahnya Nabi Ibrahim yang sempat diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena cintanya, karena sayangnya kepada ayahnya, ya, agar dia masuk ke dalam surga bersama Nabi Ibrahim, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperkenankan. Perhatikan ikhwah, ya, syafaat Nabi Ibrahim untuk ayahnya tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak diterima. Makanya, ya, baik orang yang memberi syafaat ini setelah mendapat izin dari Allah, dia tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mendapatkan syafaat. Jadi baik orang yang memberi syafaat maupun orang yang mendapatkan syafaat itu dua-duanya setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala dan setelah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum terkait dengan jenis-jenis syafaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang, menetapkan kita menjadi orang-orang yang mendapat syafaat ya dari syafaat-syafaat tersebut. Demikian qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas pemaparan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar kajian pada kesempatan pagi hari ini, silahkan dapat menghubungi layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana, Bu? Ini hamba Allah dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Ya, silahkan tanyanya, Bu. Itu Mohon dikecilkan terlebih dahulu, Bu, volumenya, Bu. Ini Ustadz, kalau seorang ibu kita yang memahami ini di waktu meninggalnya bacaan Yasin atau itu selawatan di kala sudah meninggal, itu bagaimana solusinya Ustadz? Maksudnya bagaimana, Bu? Tanya, Bu. Mohon dikecilkan terlebih dahulu, Bu, volume TV-nya agar tidak memantul. Ibu kita yang itu pahamnya gini kan, itu kan nggak ada sunnahnya. Di waktu sudah meninggal membacakan Yasin untuk orang yang meninggal atau selawatan. Ya. Bagaimana kak itu solusinya Ustadz? Sudah, Bu? Ya, itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Mungkin yang dimaksud ibu hukumnya ya. Allahu a'lam bissawab, mengenai membacakan Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya, membacakan Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia, memang ada dasar-dasarnya, tapi tidak ada dalil yang sahih. Hanya kalau saya tidak salah tabi'in atau sahabat ada membacakan Al-Qur'an untuk mayat, ya, untuk mayat. Namun demikian ikhwah, hanya sahabat tersebut saja yang melakukannya. Ya, hanya sahabat tersebut saja yang melakukannya. Oleh karena itu, Allahu a'lam bissawab, pendapat yang rajih, ya, yang rajih, yang kuat, bahwasanya membacakan Al-Qur'an secara umum itu untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mayit itu tidak sampai, ya, tidak sampai. Bahkan mazhab Imam Syafi'i sendiri, ya, mazhab Imam Syafi'i, ya, bukan Syafi'inya, bukan ulama-ulama yang berzhab Syafi'i, tapi mazhab Imam Syafi'i sendiri secara tegas, beliau Imam Syafi'i rahimahullah secara tegas menyatakan bahwasanya membacakan Al-Qur'an dan dikirimkan untuk mayat itu tidak sampai, ya, tidak sampai. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya ada pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat selalu dan lancar dalam beraktivitas serta diberkahi Allah akan keilmuannya. Mohon izin bertanya, jika Rasulullah memberikan syafaat kepada pamannya, lalu syafaat Rasulullah kepada kedua orang tuanya masuk dalam syafaat nomor berapa, Ustadz? Apakah masuk yang akan dibawa oleh Rasulullah SAW dari 70.000? Silakan, Ustadz. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, mengenai ayah bundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bukan muslim.
Ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayahnya, di mana tempatnya. Di mana tempatnya? Beliau mengatakan, ayahmu di neraka. Melihat ketidaknyamanan wajah sahabat tersebut, ya, sahabat tadi bertanya lagi, ayah Anda di mana? Beliau katakan juga dalam neraka. Dalam hadis tersebut sangat jelas. Demikian bagaimana dengan ibu beliau? Ibu beliau, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Adapun ibu beliau, ketika beliau mau, ibu beliau kan sudah meninggal sebelum beliau besar, ya. Masih kecil, ibu beliau Aminah itu sudah meninggal dunia, sehingga hak asuhnya jatuh kepada kakek beliau Abdul Muthalib. Ketika beliau pada tahun penaklukan kota Mekah, sebelum sampai ke kota Mekah, beliau singgah dulu dengan para sahabat di daerah yang bernama Abwa. Abwa itu adalah tempat pemakaman ibu beliau. Di situ beliau singgah dan beliau berdoa dan menangis. Apa isi doanya? Aku meminta kepada Allah untuk keampunan buat ibuku. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan aku. Kemudian selanjutnya itu yang membuat beliau menangis. Sedih karena ibunya. Allah nggak izinkan ternyata. Kemudian beliau minta izin untuk berziarah ke makam ibunya. Dibolehkan, diizinkan berziarah ke makam ibunya. Lantas Rasulullah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, setiap orang yang tidak muslim, maka termasuk apa yang terjadi pada Ibrahim dan ayahnya. Ya, apa yang terjadi pada Ibrahim dan ayahnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apa kata Allah? Inni haramtul jannata al kafir. Aku haramkan surga itu kepada orang yang non muslim. Oleh karena itu, ayah dan ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mendapat syafaat untuk masuk ke dalam surga. Hanya apakah dia mendapatkan syafaat untuk mendapatkan keringanan, sebagaimana syafaat yang Rasulullah SAW berikan kepada pamannya Abu Thalib? Maka jawaban kita Allahu a'lam. Karena ini pembahasan terkait dengan masalah gaib, masalah nanti, yang dimana kita tidak bisa bicara kecuali dengan data yang jelas. Dan tidak bisa main kias. Seperti kalau kita katakan, kan bisa saja kita kias misalnya, sedangkan pamannya saja, nah kan begitu. Sedangkan pamannya saja yang membela beliau mendapat syafaat untuk mendapatkan keringanan azab, masa sih kedua orang tuanya nggak dapat? Kita hanya katakan Allahu a'lam, tawakuf. Kita nggak berani katakan dapat, dan juga kita tidak berani mengatakan tidak dapat. Karena secara kias bisa saja. Karena bagaimanapun ayah dan ibu Rasulullah itu punya jasa yang luar biasa kepada beliau. Keberadaan Rasulullah itu dikarenakan ayah dan bundanya. Demikian. Sejasa-jasanya orang lain kepada kita, lebih berjasa kedua orang tua kita. Apalagi sang ibu. Demikian ikhwah. Jadi karena memang tidak ada dasarnya, tidak ada hadis yang menyebutkan tentang syafaat adanya keringanan azab untuk kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan Allahu a'lam. Tidak berani kita katakan tidak ada, tidak berani juga kita katakan tidak ada. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Kita harus tawakuf dalam masalah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat kembali dari layanan telepon. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa dan di mana, Bu? Hamba Allah di Depok. Silahkan pertanyaannya, Bu. Ya, Pak Ustadz, saya mau tanya.
Saya mempunyai anak berkebutuhan khusus, tapi sudah meninggal kemarin belum lama di usia 28 tahun. Saya mau tanya, apakah maksudnya katanya anak yang berkebutuhan khusus itu kalau meninggal mendahului kita orang tuanya, apakah sama dengan anak yang belum akil balik gitu meninggalnya, jadi bisa bukan memberi syafaat ya, apa maksudnya menunggu memanggil orang tuanya gitu di surga, benar atau tidak Pak Ustaz? Ya. Sudah. Ya, kita aja Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Allahu alam bisawab. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 3 orang mereka yang akan ditunggu oleh anak-anaknya di pintu surga dan tidak akan mau masuk ke dalam surga kecuali bersama ayah bundanya. Itu adalah anak-anak di mana seorang dia memiliki 3 orang anak yang meninggal dunia sebelum baligh. 3 orang anak yang meninggal dunia qabla al-hinth, qabla sebelum baligh. Seorang sahabiah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, isnain, bagaimana kalau 2 orang?" Rasulullah katakan, "Ya, 2 juga." Tapi beliau tidak ditanya tentang 1 orang. Itu anak yang meninggal sebelum baligh, usia baligh. Ya, yang ada minimal 2 orang. Adapun 1 tidak disebutkan. Nah, sekarang bagaimana dengan anak yang berkebutuhan khusus, ABK lah sekarang istilahnya. Anak yang berkebutuhan khusus, kalau dia sudah baligh, maka tidak, Allahu a'lam bissawab, tidak termasuk dalam hadis ini. Ya, karena bisa saja anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya bisa saja dia akalnya kurang dan dia akan dihisap sesuai dengan akalnya. Ya, seperti kalau kalau ada seorang yang gila misalnya, seorang yang gila. Ketika dia sadar, maka ketika dia sadar itu akan dihisap. Ketika dia kumat, maka ketika dia kumat itu tidak dihisap. Jadi demikian juga dengan anak-anak yang ABK. Anak-anak ABK juga seperti itu. Sejauh mana akalnya yang diberi Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu jugalah yang akan dia dihisap. Demikian ikhwah. Ya. Sejauh apa yang bisa dia nalar. Karena kalau sudah seorang itu baligh, maka mulailah dia dihisap ataupun ditulis amalan-amalannya. Sekali lagi ikhwah, tergantung dengan sejauh mana akalnya ataupun dia bisa berpikir. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat, menambah wawasan kita, yang tentunya tujuan kita adalah agar kita benar-benar mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi kita inayahnya, memberi kita taufiknya agar senantiasa tetap berada di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya undur diri, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.